untuk kobarkan kemampuanku kembangkan. Kemanusiaan selalu Tuhan jaga dengan iman teguh ikhlas. Doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi ayam melayani masyarakat, rakyat tanah jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak AKBP Ade Palparini SIK Sikewani MH. Beliau Kapolres baru di Kota Salatiga. Dan kami sangat bangga bisa dirawat disambangi di wilayah RW 2 di Kosari, Kabupaten Kota. Dan yang lagi Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Kasat Dimas, dan Pak Kodim serta perangkat Kapolres dan Kapolsek yang ini juga bisa disebut satu-satu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat bertatap muka, dapat bersilaturahim bersama dengan beliau Bapak Kapolres di wilayah RW 2 di Kosari. Bapak Kapolres yang nanti tidak panjang lebar yang mengatakan wilayah kami alhamdulillah aman, Pak. Memang kemarin ada kejadian satu PLN, Pak. PLN kantor itu masih wilayah kita. Kemarin saya menjadi saksi, Pak. Saksi dengan Pak RT 2. Jadi saksi penandatangan berita acara penggeledahan Dari Kapolda, dari Polda. Sebelumnya saya berat menandatangani, Pak. Oh, duhun, Pak. Itemnya duhun. Harus penting tanda tangan bismillah. Kemudian di wilayah kami hanya 4 RT, Pak. 4 RT, jadi ruko-ruko di wilayah dari sini masih ikut wilayah, termasuk Nikiwari masih masuk wilayah RW 2 di Kosari. Wilayah kami 4 RT, kemudian kakaknya sekitar 250-an, Pak, sekitar kurang lebih segitu. Cuman jumlah penduduknya sesuai dengan DPT itu hanya 500 berapa itu. Jadi kira penduduknya di sini ya kalau sampai dengan bayi ya sudah tidak sampai 700. Alhamdulillah wilayah kita aman dan tidak ada permasalahan. Amin. Dan pada beliau Bapak Kapolres yang mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Salatiga menjadi berkembang menjadi sejahtera dan aman. Amin. Ya, yang kata Pak, ini Pak RT yang izin satu, Pak, karena masih rapat sampah persampahan. RT 4 yang izin, tapi diwakili oleh salah satu stafnya. RT 1, 2, dan 3 alhamdulillah bisa hadir. Ada Pak Dimas dan ini tokoh-tokoh masyarakat di sini juga. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak RW, Pak RT di RW 2 ya, RW 2 di Kosari, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, juga Pak Kapolsek serta Babin ya, Babin, Pak Kasat Bimas. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul di malam hari ini dalam keadaan yang alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Saya senang sekali bisa bertatap muka dengan Pak RW dan seluruh tokoh masyarakat di sini. Suatu kebanggaan bagi saya juga sebagai warga baru bisa bertemu langsung dengan Pak RW dan semuanya. Tentunya sebagai Kapolres di sini saya juga mohon diterima mohon kerjasamanya
sehingga kita sama-sama bisa menjaga situasi keamanan tertiban di Salatiga khususnya bisa kondusif seperti yang saat ini sudah ada, dan itu paling tidak kita tetap meningkatkan lagi lah. Itu yang mungkin pertama. Yang kedua mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, tentunya saya memang senangnya santai gitu Pak, ngobrol ketemu. Ini sudah yang keempat ya, keempat. Saya mampir Pak, jadi di Tingkir sudah ya, Tingkir, Canden, terus di Sukosari, Cekungan, Sukosari, terus Tegalsari, Sidomukti. Ini baru yang Sidoarjo, baru sekarang kalau tetangga nih. Saya harus belajar kan. Memang juga satu, saya juga nggak bisa tidur cepat Pak. Jadi lebih baik saya turun ngobrol-ngobrol, paling tidak ya Pak, paling tidak saya bisa belanja masalah karena kalau mungkin Pak Babin kadang-kadang kalau sekarang saya bisa turun, yang bisa saya terkait khususnya dengan tugas dan kewenangan kami di polisi, bisa saya langsung ambil keputusan untuk saya eksekusi. Kalau yang kaitan dengan yang lain mungkin akan saya bantu fasilitasi, bicarakan dengan teman-teman Forkopimda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, ini terkait kita di bulan suci Ramadan ini kan tentunya bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Kita dalam menjalankan ibadah ini tentunya juga kita butuh situasi yang tenang dan suasana yang hikmat, yang penuh damai lah ya. Ya memang belakangan ini yang tren, yang santer di Salatiga ini, kalau kejadian-kejadian tindak pidana yang konvensional itu seperti pencurian hampir minim banget. Saya dalam satu minggu mungkin 1-2 kejadian ada, tapi bahkan ada yang satu minggu itu nggak ada sama sekali. Berarti itu menandakan bahwa memang di sini kesadaran masyarakatnya luar biasa dibandingkan saya. Ini satu kabupaten Pak, saya berdinas di Jawa sudah hampir semuanya Pak. Jawa Timur saya udah pernah, Jawa Barat sudah, di Jakarta sudah, Banten sudah, sekarang Jawa Tengah. Dari semua itu dibanding kota Salatiga, kayak saya di Bandung itu satu hari di kecamatan aja, kayak di sini hanya Sidoarjo aja, saya satu hari itu pencurian itu bisa belasan di satu kecamatan. Ya berarti kan satu hari pencurian motor Pak, jamret ada ya kan? Yang dulu masih ada geng-geng motor itu. Itu sehari itu saya bisa minim 15 LP. Nah ini satu kabupaten Pak, saya bahkan ada minggu yang sama sekali nggak ada laporan polisi gitu. Berarti kan kalau saya dari analisa kasar saya bahwa hampir dibilang ya tingkat kesadarannya tinggi, terus upaya-upaya yang dilakukan di tingkat seperti saat ini RT RW dan ini berjalan baik, walaupun mungkin ada yang kayak kemarin ada yang pencurian di depan kafe itu yang dorong motor itu pun karena mungkin kelalaian dari yang pemiliknya, lupa kunci ya kan. Terus motornya juga agak unik, orang senang lihat motornya kan. Tapi pada saat kuncinya dia tidak kunci stang aja, kunci diambil. Cuma karena dia ternyata punya kunci rahasia juga, dihidupin nggak bisa, dia dorong sampai di tempat makam itu dia udah nggak kuat lagi, ditinggal motornya di situ. Nah, adik-adik itu udah menjadi lain, begitu uangnya habis, kadang-kadang mungkin uang jajannya habis, atau mungkin kita yang habis kerja di, mungkin ada yang pegawai pabrik, atau ada yang guru, ada yang akhirnya minjam di sana sini, minjam teman, tapi minjam teman sudah kebanyakan minjam teman, tapi nggak mau ngasih lagi gitu Pak. Minjam online Pak. Judul sama pinjol ini nanti satu tarikan lurus nih Pak. Kalau sudah pinjol, begitu tidak bayar, mulai nyebar kayak dari laba-laba itu, semua yang ada kaitannya dengan kita itu di share, di teror kita. Lama-kelamaan orang yang merasa itu tertekan psikologisnya, ujung-ujungnya ada yang bunuh diri,
ada yang wah macam-macam Pak. Nah ini kalau kita hanya kejarnya hanya kayak polisi saat ini, kita motong di hilirnya hanya nangkap pelakunya, nggak selesai Pak. Jadi mungkin dengan momen saat ini Lebaran, saya juga kemarin nitip dengan para kiai, para tolong di Mbak Yai, tolong pada saat di masjid ini bisa dihimbau jemaahnya supaya udah saling mengingatkan, karena kalau sudah lari ke situ ini sudah hampir sama kayak narkoba aja tuh. Kalau sudah edik main, wah berat Pak. Nah kita akan berharap tidak terjadi lagi sama seperti Pak Erwi tadi bilang, jangan sampai jadi BLN kedua lagi Pak. BLN ini Pak juga sama Pak, sudah semua kalangan Pak, bukan hanya yang yang misalnya pegawai pedagang, terus pejabat pun banyak Pak, jenderal pun ada Pak. Pejabat yang level eselon 1 banyak Pak korbannya. Polisi, tentara itu juga akeh Pak. Sampai ada yang anggota saya itu sampai ada yang udah meninggal Pak. Karena juga ya duitnya sudah nggak bisa gitu. Nah seperti itu, makasih kami juga mungkin diingatkan ke warga mungkin yang lain Pak, bisa diimbaskan itu bahwa ya kita saat ini memang ya kita hidup di dunia nyata kan Pak. Kalau kita kerja ya insya Allah rezekinya pasti ada, tapi kalau kita nunggu yang instan itu memang ya memang dapatnya instan Pak, tapi habisnya juga instan juga Pak. Nah kan kadang-kadang dari sini ini loh anak-anak kita yang motoran, kontrol sama balap liar ya. Nah, kalau kesini sih mudah-mudahan tidak ada sih Pak, mudah-mudahan tidak ada. Kalau saya prinsipnya konsisten Pak. Kalau memang niat kita kan inginnya adik-adik kita nih selamat. Kalau sudah naik begitu takutnya ciloko atau apa Pak, kita nggak. Beberapa kemarin hari Minggu itu sama yang di bawahnya Taman Kota. Ya, itu saya dari malam Pak, dari jam 10 muter ubuk. Pagi itu dapat cewek Yang kaki kakinya patah. ya putus. Itu ya satu komplotan, kalau saya tanya nggak ngaku juga. Dia ternyata ya ngikut juga gitu. Jadi ada yang positifnya terus nanti. Nah itu harus balance Pak. Makanya kita kalau saran kalau bisa ya bukanya berita media yang online, tapi yang terpercaya, misalnya kayak kayak yang lain-lain yang memang bisa memberikan berita yang berimbang. Karena kan kalau kita bicara undang-undang pers itu harus ada klarifikasi, tidak bisa hanya dari asal orang ngomong dia lempar isu ini gayung bersambut, akhirnya yang minta tolong Pak, apalagi ini persiapan orang libur bersama nih kan Pak. Karena mulai tanggal 13 besok itu kan sudah mulai pelaksanaan mudik. Iya, pasti harus mudik. Di kita ini kan sudah mulai banyak yang pulang Kampung. Iya. Nah, pasti semakin ramai nanti. Mohon kami juga dibantu informasikan kalau ada hal-hal yang mungkin menonjol Pak, yang kira-kira menjadi gangguan di sini, nanti bisa diinfo ke Pak Babin. Saya juga nanti nomor telepon saya akan kasih juga Pak, kalau ada info-info. Saya juga banyak Pak diinfo sama warga, tokoh-tokoh sama warga, makanya saya kadang-kadang langsung ke anggota, itu turun sana cepet, dan dapat Pak kalau udah dapat. Nah, sekarang juga kita ada call 110 itu Pak. Nah call 110 sekarang Pak, pokoknya paling lambat dah 15 menit, 10 menit sih kemarin di sini. Langsung respon Mbak gitu ya? Pasti respon Pak, langsung. Jadi biasanya kami yang anggota terdekat tuh pasti akan merapat dulu. Artinya ya minta bantuan bisa sama-sama Pak. Mungkin itu Pak, nanti sambil diskusi apa yang bisa saya dikasih masukan mungkin, atau mungkin ada babin saya atau ini yang nggak beres di sini Pak. Atau Kapolseknya karena nggak beres, biar saya lurusin Pak.
Monggo Pak. Sip. Terima kasih Pak Kapolres yang telah menyampaikan terkait dengan keamanan dan ketertiban di wilayah Sawah Lunto dan dibanding dengan wilayah lain Jawa Timur, Jawa Barat. Alhamdulillah Salatiga nampaknya sangat minim untuk kejadian-kejadian yang sifatnya negatif kan gitu. Ini Pak yang laporkan Pak Kapolsek itu baik sekali Pak. Pak Babinmas itu ya Babin Kamtibmas itu Pak yang mendel itu malah sama-sama dengan Pak Babinsa bareng-bareng terus itu. Sini itu sering kesini, sering menyambangi ke sini dan sering ngopi bareng sini. Itu yang tukang nyambut Pak Linmasnya nih. Saya tadinya mau ngajak Pak Dandim ternyata ada kegiatan tadi ke Ungar karena Pak Dandim itu dua alam. Dua wilayah. Ungaran dan sini. Kemarin udah ngomong sama saya waktu saya bilang saya ke sana. Oh nanti kalau keluarga bareng-bareng saya ikut. Ayo Bang. Kebetulan kan beliau senior. Saya bilang ternyata tadi mau kesini beliau lagi dia. Udah saya bilang nggak apa-apa saya turun dulu nanti ikut next. Iya Pak, jadi saya nggak ngarang Pak Kapolsek, Pak Babin karena itu baik sekali. Sering kesini, sering menyampaikan ke tempat kita. Bapak sekalian, tadi apa yang sudah diutarakan Pak Kapolres, mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak ada ingin bertanya atau tadi ada harapan saran masukan untuk Pak Kapolres. Mungkin sebelum Bapak Ibu tanya, saya mau tanya dulu Pak. Ya, monggo Pak RW. Tadi kan terkait dengan apa pinjol ya Pak ya, pinjol ya. Nah, saya juga punya saudara Pak lagi kena pinjol. Tidak di sini tapi di kabupaten sana. Itu pinjol itu sekarang kan ada yang resmi dan yang tidak ya Pak. Ada yang sudah di dalam wilayah OJK dan yang tidak di luar. Nah, itu untuk mendeteksi itu tipe OJK dan tidak itu gimana Pak? Nah, biasanya itu OJK itu punya call centernya. Nanti saya infokan Pak. Saya juga nanti saya cari ininya. Ya dia biasanya ada di websitenya itu juga sama. Mereka buka layanan kayak kita gini. Cuman kan kalau di beberapa kementerian, mungkin kalau bapak-bapak yang ASN itu kan banyak punya aplikasi. Nah polisi dulu juga punya aplikasi banyak Pak. Tapi akhirnya sekarang kita sederhanakan aja. Jadi semuanya di seluruh Indonesia itu 110. Supaya apa? Nanti kan nggak tahu kayak misal Pak RW misalnya pas lagi ke Semarang, kalau ada tiba-tiba trouble atau di depan Pak RW ada kejadian, Pak RW mau lapor cukup telepon 110. Pak RW mohon izin Bapak-bapak terkait dengan sebentar lagi kan Lebaran gitu. Sebentar lagi Lebaran memungkinkan kan warga itu mungkin Salatiga ini banyak pendatang sehingga ada kemungkinan warga itu mudik. Nitip kalau pada saat mudik untuk saling menitipkan ke tetangga atau Pak RT dari Polsek pun juga akan melakukan patroli ke pemukiman. Namun kan karena Sidoarjo ini kan juga luas sehingga setiap malam tidak mungkin kita akan patroli satu kampung ini kan muter-muter juga. Jadi saling membantu, saling mengingatkan, nitip ke tetangga, aku mudik. Kalau tidak diawasi kalau orang yang mudik kok ada orang datang berarti kan ada kecurigaan orang yang nggak benar. Seperti itu Pak, ini nitip biar nanti dengan mudik juga di kampung halaman nyaman, di sini yang ditinggal juga aman Pak. Itu sudah kami anukan Pak sampaikan. Jadi di sini ada kegiatan jimpitan Pak. Jimpitan itu kan diambilnya itu di atas jam 8 malam. Nah, sudah saya sampaikan juga jimpitan itu fungsinya bukan hanya mengambil uang yang di cepuk saja tidak, fungsinya banyak sekali untuk menjaga keamanan lingkungan. Pertama, misalkan mengambil di salah satu rumah orang tetangga kita sampai jam 8 malam kok lampunya mati misalkan, atau sepeda motor masih di luar misalkan, itu fungsinya di situ mengingatkan Pak, nanti mengingatkan. Jadi alasnya bukan hanya sekedar mengambil tapi kita juga ikut menjaga ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan. Tapi pas mudik jimpitan jalan nggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetap jalan.
jadi tetap jalan. Kalau misalkan yang punya rumah pemudik tidak bisa mengisi malam ini, biasanya di grup RT itu kan ada. Tugasnya tetap jalan Pak. Oh, petugas tetap jalan. Namanya sekalian kan sudah ada tuh, sudah ada nama jadi Jadwalnya sekalian. sudah ada tuh, Pak. Oke. Jadi tetap jalan. Oke, aman berarti Pak. Iya. Di samping itu juga titip ke tetangga yang disampaikan Iya. Pak. Ya, tetap. Kalau Kapolres paling aman Pak rumahnya Pak. Wah, yang jaga banyak Pak. Kalau dan rem aja tetap yang jaga cuma tentara. Kalau saya yang jagain pom di depan. Pom, anggota, ada lengkap double. Makanya saya bilang daden pom itu. Ada dari Polres yang jaga, ada dari Lantas jaga. Tadi kepada Pak RT tadi kan informasi terkait kalau 110 nanti bisa disampaikan ke warga saat kita kempalan. Itu penting sekali. Sudah ada tulisannya Pak. Sama itu Pak. Kalau yang misalnya dari sana saudara atau ini yang lagi mau mudik ke sini, ada yang jalan darat sendiri atau ini mau minta apa misalnya macet dan ini bingung harus ini, sekarang ada pakai chatbot yang nanti Pak ini ngasih itu dia ya kayak sekarang kayak AI itu Pak. Jadi kita bisa langsung ketik di WA itu, Pak saya mau ke, saya dari misalnya dari Salatiga mau ke Demak, cari jalan yang terdekat yang tidak macet. Nah, dia nanti langsung Langsung ada jawab. jawabannya. Lewat jalur sini, jalur sini, jalur sini.